Bab 1600, menderita. Valentino terus berbicara sambil menebas. Dalam sekejap, Timothy telah ditebas lebih dari belasan kali. Dia terluka parah, darah terus menetes dan dia tampak mengerikan. Namun, Valentino tidak berniat berhenti. Selama Timothy belum mati, Valentino akan terus menebas. Pada akhirnya, bahkan Valentino sendiri tidak bisa menemukan alasan untuk terus menebas Timothy, tapi Valentino masih mengayunkan pedangnya. Pedang tersebut diayun dan menebas tanpa henti. Darah tidak berhenti memancar dan mewarnai tanah menjadi merah. Mata Timothy terbuka. Dia hanya bisa mengembuskan napas dan tidak bisa menarik napas. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Pakaian mahalnya telah dicabik sampai koyak bersamaan dengan daging tubuhnya. Rasa sakit itu seperti kematian. "Tommy, tolong bunuh aku. Tolong bunuh aku. Biarkan aku mati." Timothy berbaring di tanah seperti anjing mati. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk memutar kepalanya, kemudian dia menatap Valentino. "Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyuruh dokter menghidupkanmu kembali, lalu aku membunuhmu sehari sekali. Setiap kali, aku akan menghidupkanmu kembali, lalu aku akan membunuhmu sampai seluruh tubuhmu penuh luka. Setelah aku lelah, aku baru akan membiarkanmu mati." Seulas senyuman yang mengerikan tersungging di bibir Valentino. Dia terlihat seperti dewa kematian asli. Ekspresinya yang masam membuat orang gemetar ketakutan. Timothy benar-benar ketakutan. Awalnya, Timothy mengira dia sudah tidak takut mati, jadi tadi dia berani meneriaki Valentino. Namun saat ini, setelah melihat senyum menakutkan Valentino, Timothy pun merasa takut. Rasa takut macam itu bahkan dirasakan sampai ke jiwanya. Senyuman Valentino seperti senyuman dewa kematian, itu bisa mencapai hati dan jiwa orang. "Kamu nikmati saja." Valentino tertawa sinis, kemudian dia mengayunkan pedangnya lagi. Valentino menebas belasan kali lagi. Pendarahan tubuh Timothy malah melambat. Seolah-olah darah di tubuhnya berangsur-angsur telah terkuras habis. "Kak Valentino, aku juga mau." Pada saat ini, Mario tiba-tiba maju dan memanggil Valentino. Saat ini, Mario juga sedang emosi dan tangannya mengepal erat. Dia menatap Valentino lekat-lekat. Tadi ketika Valentino menebas Timothy, Mario berusaha untuk bersabar. Karena dia juga ingin secara pribadi menebas Timothy untuk membalas dendam Michelle. Lagi pula, hanya dengan secara pribadi membunuh musuh baru dapat dikatakan sebagai benar-benar sudah membalas dendam. Namun, Mario tahu kalau kebencian Valentino pada Timothy lebih dalam, jadi Mario terus bersabar dan tidak bersuara. Sekarang, setelah melihat Timothy akan segera mati dengan menyedihkan, Mario pun tidak bisa lagi duduk diam. Jadi, dia berjalan mendekati Valentino. Valentino melirik Mario, dia tahu apa yang dimaksud Mario. Valentino mengangguk, kemudian berdiri di samping. "Jangan bunuh dia. Aku masih ingin membunuhnya sekali sehari," kata Valentino. "Timothy, brengsek kamu!" Mata Mario memerah. Dia langsung berlari, lalu menendang Timothy. Setelah itu, Mario langsung duduk. Dia terus-menerus menumbuk wajah Timothy dengan kuat. Dari tadi Timothy sudah kehilangan banyak darah, jadi dia hampir pingsan. Rasa sakit yang disebabkan oleh pukulan Mario langsung menyadarkan Timothy. Namun saat ini, semakin Timothy terjaga, dia semakin merasakan sakit di tubuhnya dengan jelas.
Setiap tinju Mario sangat kuat. Dia meninju Timothy seperti orang gila. Tulang dan sendi kepalan tangannya langsung menonjol dan bahkan memutih. Bisa dibayangkan berapa besar kekuatan yang digunakan Mario. Wow! 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 Terus terdengar suara tinjuan. Tinju Mario mengenai hidung Timothy sehingga Timothy pun langsung mimisan. Dia meninju dagu Timothy lagi sehingga dagu Timothy mengalami dislokasi. Gigi atas dan bawah Timothy bertabrakan. Dia bahkan menggigit lidahnya. Timothy pun berteriak. "Kenapa kamu? Kenapa?" Mario mengertakkan giginya. Dia masih merasa berbicara itu tidak berguna. Karena itu, dia mengubah semua kemarahan di hatinya menjadi kebencian dan menghajar Timothy dengan kuat. "Oh! Oh! Oh!" Pukulan yang tanpa ampun itu membuat Timothy pingsan. Saat Timothy kesakitan, dia pingsan. Saat dia dihajar lagi, dia bangun. Saat dia kesakitan, dia pingsan lagi. Hal itu terjadi lagi dan lagi. Timothy terus mengalami proses penderitaan tersebut. Awalnya, Timothy masih bisa meronta beberapa kali. Akan tetapi, pada akhirnya dia sudah tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seolah-olah dia sudah mati. Namun, Mario tidak akan membiarkannya. "Mau mati? Mustahil!" Mario tiba-tiba berdiri, kemudian meraih lengan Timothy. Sebelumnya, lengan itu telah ditebas oleh Valentino. Setengah lengannya telah putus, yang tersisa hanya setengah tulang yang masih terhubung. Mario mengertakkan giginya, lalu dia menginjak bahu Timothy. Tangan Mario yang lain menarik Timothy dengan keras ke arah luar. "Ah!" Timothy yang baru saja pingsan tiba-tiba bangun, kemudian berteriak lagi. "Matilah!" Mario meraung dengan marah sambil mencengkeram pergelangan tangan Timothy dengan kedua tangannya. Lalu, Mario langsung mengerahkan seluruh tenaga ke kedua lengannya. Mario menarik lengan Timothy dengan kuat sehingga lengan Timothy putus. Krak! Tulang Timothy pun patah. Kulitnya terbuka sehingga daging di dalamnya bisa dilihat. PVFT. Darah dari patah tulang tadi langsung menyembur keluar. "Au! Ah! Timothy menjerit semakin kuat. Suaranya bergema di Pulau Wire keluarga Wijaya. "Matilah!" Mario membuang lengan Timothy ke belakang. Lengan itu melayang, darah memercik kemana-mana, kemudian ia langsung jatuh ke air laut. "Serge!" Tiba-tiba, seekor hiu di laut melompat. Hiu itu membuka mulut besarnya, kemudian langsung menggigit lengan itu. Lalu, hiu itu berenang pergi. Di permukaan laut, darah terus menyebar. Pemandangan itu terlihat sangat menakutkan. "Ah! Bunuh aku! Cepat bunuh aku! Tolong bunuh aku!" Timothy sangat menderita. Dia merasa lebih baik dia mati. "Tommy, ku beritahu kamu. Aku tidak hanya akan membunuh kakekmu, aku juga akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, kemudian meniduri Angel. Hahaha!" Timothy berteriak dengan keras. Wajahnya pucat dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Dia benar-benar ingin mati sekarang. "Apa kamu tahu kalau aku ingin membunuh anak di perutnya? Haha! Aku hampir berhasil membuatnya keguguran. Tapi tidak apa-apa, aku lebih suka wanita hamil. Haha! Tommy, bunuh aku kalau kamu punya nyali." Bab 1601, Kak Valentino, selamat. Timothy sengaja memprovokasi Valentino. Kata-kata kotor keluar dari mulut Timothy. "Akulah yang mendukung Ellen dan menyuruhnya menabrakmu sampai kamu menjadi orang bodoh. Aku juga yang mengirim orang untuk mengejarmu dan Angel. Lalu, aku juga tahu apa yang ingin dilakukan Nick kepada Angel. Aku bahkan memberikannya obat agar dia bisa meniduri Angel dengan puas. Hahaha! Apa kamu marah?
Aku akan meniduri istrimu. Timothy berhasil, dia sudah berhasil memprovokasi Valentino. Napas Valentino berangsur-angsur menjadi cepat. Kemudian, matanya menjadi semakin merah. Valentino terlihat sangat menakutkan. Tommy, aku. Brengsek, diam kamu. Mario tiba-tiba mengangkat sebuah batu, kemudian mengayunkannya ke arah mulut Timothy. Bang! Suara Timothy tiba-tiba berhenti. Gigi atas dan bawahnya bahkan dihancurkan oleh Mario. Baiklah, kamu mau mati, kan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Valentino tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih kaki Timothy, kemudian langsung berjalan ke arah pantai. Bu. Valentino menyerat Timothy dengan menarik kakinya sehingga tubuh Timothy terus tertabrak. Tommy, apa yang mau kamu lakukan? Sekarang beberapa gigi Timothy sudah tiada, jadi ucapannya tidak jelas. Saat ini, Timothy sedang diseret oleh Valentino. Timothy tampak sangat sengsara. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya bahkan meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Sisanya, kemarilah. Valentino menarik Timothy sambil berteriak dengan marah. Cepat! Teriak Chris sambil mengangkat senapannya. Selain anggota keluarga cabang Wijaya, totalnya ada 214 orang. Namun, masih ada lebih dari 100 orang yang belum diberi sanksi. Sebelumnya, Valentino hanya membunuh anggota keluarga cabang Wijaya. Dia menyisakan anggota-anggota inti Timothy. Pada saat ini, mereka harus bergerak mematuhi perintah Valentino. Tommy, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkanku meniduri Angel? Haha! Timothy yang ditarik oleh Valentino ke tepi pantai berteriak dengan mata melotot. Mulutnya penuh darah, seluruh tubuhnya bahkan terlihat lebih mengenaskan. Karena kamu mau mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Valentino langsung meraih leher Timothy, kemudian dia mengangkat Timothy. Semua orang terkejut. Valentino dapat mengangkat Timothy dengan satu tangan. Kekuatan Valentino menakutkan sekali. Wush! Dengan sekali ayunan pedang yang kuat, Valentino memotong lengan Timothy yang lain. Aku mau meniduri Angel. Aku mau menidurinya. Teriak Timothy dengan penuh amarah sambil menggertakkan giginya. Wush! Valentino mengayunkan pedangnya lagi. Dia menebas mulut Timothy dengan kejam. Oh! Pedang itu menebas mulut Timothy. Barisan gigi atas dan bawahnya pun hilang. Bahkan lidah Timothy terpotong menjadi dua. Darah memuncrat keluar dengan banyak dari mulut Timothy. Dia terlihat sangat kesakitan. Bagiku, membunuhmu sama dengan membunuh seekor ayam. Valentino perlahan-lahan meletakkan pedangnya di leher Timothy. Setelah mengatakan itu, dia langsung menebas pedangnya. Wush! Bilah pedang memancarkan cahaya yang menyeramkan. PVFT! Arteri utama leher Timothy putus dibuat oleh Valentino. Darah pun langsung menyembur keluar. Semburan darah itu bahkan memuncrat ke wajah Valentino. Darah hangat mengenai wajah Valentino. Bau darah kental yang menyengat mencapai hidung Valentino. Matilah kamu, sampah! Namun, Valentino hanya menyeka wajahnya dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat Timothy dengan kedua tangan, kemudian melemparkannya ke laut. Arteri utama leher Timothy mengeluarkan banyak darah sehingga air laut menjadi warna merah. Wush, wush! 5 atau 6 hiu menyerbu ketika mereka mencium aroma darah. Mereka membuka mulut besar mereka, lalu mulai merobek tubuh Timothy. Ak! Timothy terus berteriak ketakutan, tapi lidahnya sudah hilang setengah. Jadi, dia sama sekali tidak bisa berteriak. 5 atau 6 hiu itu sepertinya sudah membuat janji. Setiap hiu menggigit bagian tubuh Timothy, kemudian merobeknya.
Krak, krak, krak. Bahkan di pantai, Valentino bisa mendengar suara tubuh Timothy dikoyak dan tulangnya patah. Adegan itu bahkan lebih menakutkan daripada hukuman mati yang kelima bagian tubuh ditarik oleh kuda. Krak! Tubuh Timothy langsung terpisah menjadi 5 atau 6 bagian. Semakin banyak darah yang mengalir keluar. Adegan itu seperti seember cat merah dituangkan ke laut. Air laut pantai menjadi lebih merah, ia seperti tinta merah. Orang-orang di Pulau Wai keluarga Wijaya, baik itu anggota keluarga Wijaya maupun prajurit Maple Pavilion, semuanya terkejut. Kekejaman dan tindakan mengerikan Valentino telah memberi mereka pelajaran yang jelas. Wush! Wush! Gelombang air laut terus bergulir. Dalam sekejap, warna merah di air laut perlahan-lahan menyebar. Jangan katakan apa-apa. Semuanya, ucapkan selamat kepada Kak Valentino karena dia sudah berhasil membalas dendam. Kak Valentino, keluarga Wijaya, prajurit Maple Pavilion, Asosiasi Valentino Empire, selamat. Kak Valentino, keluarga Wijaya, prajurit Maple Pavilion, Asosiasi Valentino Empire, selamat. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion yang tersisa dan di bawah kepemimpinan Chris berteriak dengan kuat. Selamat kepada Valentino. Dia berhasil membalas dendam, membunuh musuhnya dan menyelesaikan semua rintangan. Dada Valentino naik turun dengan hebat, dia terus terengah-engah. Setelah melihat air laut yang terus bergolak dan mendengarkan suara yang memekakan telinganya, Valentino tiba-tiba merasa lelah. Timothy sudah mati. Valentino sendiri yang membunuh Timothy. Timothy, yang telah menyerang Valentino dengan segala cara dan mencoba membunuh Valentino, akhirnya sudah mati. Timothy sudah mati. Apa yang Timothy berutang pada Valentino juga dianggap sudah lunas. Semuanya sudah impas. Namun, setelah membunuh musuh sebesar Timothy, saat ini Valentino tidak merasa bahagia. Sebaliknya, dia merasa sangat depresi. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku di kota Neo yang kecil bersama orang yang kucintai. Tapi, kalian terus melawanku. Kalian terus-menerus memaksaku. Kalian memaksaku sehingga hari ini terjadi. Kalian memaksaku untuk membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Kalian telah menginjakku dan masih ingin memboikotku, kan? Sekarang, semuanya berlutut. Valentino tiba-tiba berbalik. Dia menatap sekitar 100 orang yang tersisa lalu mengaum. Buk, buk, buk. Seakan-akan baru menerima perintah dari seorang dewa, 100 orang lebih itu langsung berlutut secara serempak. Saat melihat mantan musuhnya sedang berlutut dengan wajah ketakutan, Valentino memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Hal seperti balas dendam seharusnya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hari ini, akhirnya Valentino berhasil membalas dendam, tapi hatinya terasa kosong. Tujuan perjuangannya pun tiba-tiba menghilang. Fuh! Valentino mengembuskan napas panjang. Dia membuang pedangnya, kemudian berjalan menuju ke pedalaman Pulau Wai keluarga Wijaya. Bab 1602, dia bukanlah orang suci. Bagaimana ini, Kak Valentino? Tanya Chris. Tembak mati saja. Setelah melontarkan jawaban yang singkat itu, Valentino pun perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Baik, jawab Chris dengan nada serius. Begitu menyanggupi perintah Valentino, Chris pun menarik pelatuknya dan sebutir peluru melesat keluar. Dor! 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 Ah, ampuni kami. Kami sudah tahu kami bersalah. Ah! Dor! 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 Bunyi tembakan dan suara jeritan histeris dari begitu banyak orang pun terdengar. Padahal mereka tahu betul bahwa memohon belas kasihan saat ini percuma saja, tetapi naluri untuk bertahan hidup membuat mereka tetap memohon ampun. Tindakan mereka ini murni didasari oleh insting. Valentino perlahan-lahan berjalan melewati semua orang dengan sekujur tubuh yang berlumuran darah.
Para prajurit Maple Pavilion dan anggota keluarga Wijaya yang tersisa segera menyingkir dengan ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani mengadang Valentino. Saat ini, Valentino adalah tuan dari Pulau Waya sekaligus master dari area laut keluarga Wijaya. Dia bisa pergi kemana saja semaunya. Tidak ada yang mampu dan berani menghentikannya. Valentino terus berjalan di bawah perhatian semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju aula leluhur keluarga Wijaya. Valentino berjalan dengan kaku selayaknya mayat hidup. Krak! Valentino perlahan mendorong pintu aula leluhur keluarga Wijaya, kemudian melangkah masuk. Valentino langsung berlutut setelah menemukan papan nisan Tuan Besar Wijaya. Gerakan ini lebih mirip kehabisan tenaga, jadi Valentino seperti terduduk lemas di lantai. Valentino menatap papan nisan Tuan Besar Wijaya dan foto hitam putih yang ada di belakangnya, lalu berkata dengan suara serak. "Kakek, aku sudah membalaskan dendam kakek." Setelah berujar seperti itu, Valentino pun menatap foto hitam putih itu dengan lekat. Sesaat kemudian, air mata Valentino tiba-tiba mengalir. Valentino pun menangis dengan terisak-isak. "Kakek, aku sangat menderita. Cucumu ini sangat menderita. Kakek tidak tahu bagaimana aku bisa hidup sampai sekarang tanpa kakek selama ini. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku lakukan, tetapi aku harus melakukannya. Aku sangat menderita." Seluruh tubuh Valentino membungkuk di lantai, air matanya mengalir terus-menerus. Rasanya seperti melihat Valentino kecil yang berlari mendatangi Tuan Besar Wijaya dan menangis mengadu di hadapan kakeknya setelah dipukuli oleh Timothy dan belasan orang lainnya. Di depan orang yang paling dia cintai ini, Valentino tidak perlu menyembunyikan apapun, apalagi menahan emosinya. Valentino tidak perlu menyembunyikan seberapa rentannya dirinya, dia tidak perlu berpura-pura kuat dan dapat melampiaskan emosinya sepuasnya. Tangisan Valentino bergema di penjuru aula leluhur keluarga Wijaya. Terdengar begitu memilukan hati dan tidak bisa berhenti. Jika bukan karena sudah melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada orang yang percaya bahwa Tommy yang memimpin puluhan ribu prajurit elite dan kuat itu ternyata memiliki sisi yang begitu rentan. Mana mungkin ada yang menyangka bahwa Tommy yang merupakan penguasa kota Neo, seorang pria yang mendominasi dan kuat, ternyata masih bisa meneteskan air mata. Namun, mana ada orang yang sempurna di dunia ini? Valentino bukan Tuhan, juga bukan orang suci. Valentino juga memiliki kekurangan, kelemahan dan keinginan duniawi. Valentino tidaklah sempurna, dia memiliki banyak kekurangan. Valentino bukanlah mesin yang dingin, melainkan manusia yang berdarah daging. Dia juga bisa membuat kesalahan, bertingkah bodoh dan menjadi lemah. Valentino hanya ingin hidup dengan baik. Dia hanya ingin orang-orang di sekitarnya hidup dengan baik. Tanganku sudah berlumuran dengan darah anggota keluarga Wijaya. Aku hanya ingin bermain catur dan minum teh bersama kakek. Itu sudah cukup. Namun, mereka tidak memberiku kesempatan ini. Mereka tidak memberikannya kepadaku. Kakek, aku terpaksa membunuh mereka. Kepala Valentino menempel erat di lantai. Bahkan dengan mata tertutup, air matanya juga terus-menerus mengalir keluar dari matanya. Air matanya mengalir melewati darah yang merah itu, seakan-akan dia telah meneteskan air mata merah. "Tommy!" Sebuah panggilan lembut datang dari belakang, kemudian seseorang perlahan memeluk Valentino dari belakang. Helena memeluk Valentino dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk punggung Valentino. Tubuh Valentino tiba-tiba menjadi kaku. Dia langsung tertegun, air matanya pun berangsur-angsur berhenti. Dalam ingatan Valentino, ini adalah pertama kalinya Helena memeluknya. Pelukan ini sangat hangat, tetapi Valentino justru lebih merasa asing dan tidak nyaman. "Aku tidak apa-apa." Valentino menyeka air matanya, kemudian hendak melepaskan diri dari pelukan Helena. "Tidak apa-apa, tidak peduli berapa umurmu, kamu tetap seperti anak kecil di mataku." Helena menghela napas pelan, lalu memeluk Valentino dengan lebih erat lagi.
Hanya dengan satu kalimat ini, Valentino tidak bisa menahan air matanya lagi. Menangislah. Menangislah kalau kamu mau. Aku ada di sini. Helena perlahan menepuk punggung Valentino seperti sedang membujuk anak kecil. Valentino mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tetap menahan air matanya. Kamu bilang setelah masalah ini selesai, kamu akan menceritakan semua yang kamu tahu kepadaku? Apa yang kamu tahu? Valentino perlahan mendongak dan menatap wajah cantik Helena. Valentino sangat memahami bahwa wanita ini adalah ibunya. Namun, Valentino merasa bahwa Helena sangat asing baginya sehingga dia tidak merasakan adanya hubungan darah dengan Helena. Helena menghela napas panjang, dia terlihat seperti sedang meragukan sesuatu. Namun pada akhirnya, tatapan matanya menjadi tegas. Waktu itu, aku tidak menyayangimu, juga tidak membesarkanmu. Sebenarnya, semua ini ada alasannya. Helena berbicara dengan lembut sambil mendongak untuk menatap foto Tuan Besar Wijaya yang ada di belakang Papa Nisan. Apa alasannya? Tanya Valentino sambil menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Semua itu karena Tuan Besar menyuruhku untuk menjauh darimu dan tidak memperbolehkanku untuk memperlakukanmu dengan baik. Helena menjawab, tatapannya terlihat seolah-olah ada begitu banyak kenangan yang memenuhi benaknya. Tidak mungkin! Valentino menggertakkan giginya pelan. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Helena. Tuan Besar Wijaya sangat mencintai Valentino. Mana mungkin dia akan melakukan hal seperti itu? Tuan Besar Wijaya akan sangat senang bila ada orang yang menyayangi Valentino. Mana mungkin dia akan menghentikan mereka? Tapi itu memang kenyataannya. Waktu itu, Tuan Besar pernah mengatakan sesuatu padaku. Tatapan Helena tampak emosional. Apa yang dikatakan kakek? Tanya Valentino buru-buru. Waktu itu, Tuan Besar berkata kalau kamu memiliki nasib hidup yang spesial. Dia tidak membiarkanku terlalu dekat denganmu, juga tidak memperbolehkanku menyayangimu. Dia bilang sebelum kamu berusia 18 tahun, menyayangimu sama saja mencelakaimu. Helena mengatakan apa yang dikatakan Tuan Besar Wijaya waktu itu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya menyayangiku itu sama saja dengan membuatku celaka. Valentino menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. Kalau begitu, kenapa kakek bisa menyayangiku? Kamu bohong. Valentino tidak percaya dengan kata-kata Helena. Tommy, menurutmu, saat ini apa aku masih perlu membohongimu? Apa gunanya aku berbohong padamu? Helena berhenti sejenak, lalu menatap Valentino dengan tidak berdaya. Valentino perlahan bangkit, dia melirik Helena, lalu mendengus. Kamu tidak perlu menjelaskan hal yang terjadi waktu itu lagi. Kamu hanya takut aku tidak akan mengurusmu saat tua, kan? Bahkan jika kamu tidak mengatakan ini, aku tetap akan mengurusmu saat tua, kok? Kamu sudah melahirkanku. Setelah kamu meninggal, aku juga akan menguburmu dengan penuh penghormatan. Bab 1603, bubarkan. Jadi, kamu tidak perlu membela dirimu sendiri lagi. Itu sama sekali tidak berguna. Nada suara Valentino terdengar sangat dingin. Namun, Helena hanya merasa bersalah dan tidak marah sama sekali. Siapapun yang diperlakukan seperti itu oleh ibunya sejak kecil, maka akan meninggalkan trauma yang tak terhapuskan, kan? Jadi, Helena mengerti suasana hati Valentino. Tommy, tidak peduli kamu percaya atau tidak, apa yang aku katakan ini adalah kenyataan. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan Nyonya Besar. Dia tidak punya alasan untuk menipumu. Helena perlahan bangkit dan berjalan ke sisi Valentino. Ketika Valentino mendengar ini, dia langsung terdiam. Valentino memang percaya dengan apa yang Nyonya Besar Wijaya katakan pada dirinya. Karena kata-kata Nyonya Besar Wijaya jelas seperti sedang menyampaikan wasiat. Setelah mengatakan itu, dia akan berinisiatif untuk mencari mati. Dalam situasi seperti itu, Nyonya Besar Wijaya sama sekali tidak perlu menipu Valentino. Jadi,
Valentino bersedia mempercayainya. Valentino ingat bahwa Nyonya Besar Wijaya menyuruhnya untuk jangan membenci Helena, karena Helena memiliki kesulitannya sendiri. Mungkinkah ini adalah kesulitan Helena? Nenek belum menyelesaikan kata-katanya. Dia bilang aku ditakdirkan untuk melawan langit. Lanjutannya apa? Tanya Valentino serayu melipat tangan di belakang badan dan melihat foto Tuan Besar Wijaya. Aku tidak tahu. Jawab Helena dengan lembut. Valentino menoleh untuk melihat Helena. Tatapan mata Helena terlihat tenang dan tidak panik. Dia memang tidak sedang berbohong. Apakah ada yang lain? Tanya Valentino dengan datar. Tidak ada. Aku tidak meminta pengampunanmu dengan mengatakan ini padamu. Bagaimanapun, ketika kamu masih kecil, aku benar-benar tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku memang sudah bersalah. Aku mengatakan ini padamu hanya karena aku tidak ingin kamu merasa dendam dalam hati, karena dendam bisa membuat orang gila. Aku tidak ingin kamu menempuh jalan yang buruk. Kata Helena dengan serius sembari menatap Valentino. Valentino mengernyit pelan, lalu melirik Helena. Setelah itu, Valentino perlahan berbalik dan berjalan keluar. Baik aku mau atau tidak, aku tetap akan didorong untuk menjalani jalan tertentu. Ujar Valentino dengan datar. Helena melangkah maju lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Valentino. Dia bertanya dengan sangat serius. Tommy, apakah kamu percaya dengan takdir? Apa bedanya percaya atau tidak? Aku tidak percaya. Jalan itu diciptakan oleh aku sendiri. Bahkan jika benar-benar ada takdir, aku juga akan mengubah hidupku dengan melawan langit. Kata Valentino dengan datar. Tommy, Tommy. Helena berteriak beberapa kali dari belakang, tapi Valentino tidak menoleh sama sekali. Dia hanya berjalan menuju kejauhan. Emosi yang sudah terpendam sekian lama akhirnya sudah terlampiaskan semuanya. Oleh karena itu, dia masih merupakan Kak Valentino, juga Tuan Valentino di mata semua orang. Selain itu, Valentino juga adalah Tuan Muda Tommy di mata orang-orang keluarga Wijaya. Dia bisa lemah, tetapi dia tidak bisa lemah sepanjang waktu. Karena banyak orang yang menatapnya. Tommy, kamu tidak percaya dengan takdir, tapi takdir benar-benar ada. Apa kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Helena bergumam, ekspresi wajahnya tampak menderita dan tidak berdaya. Namun, Valentino tidak mendengar kata-kata ini sama sekali. Saat ini, di alun-alun Pulau Wa keluarga Wijaya, Mario menatap pasangan parubaya itu, kemudian dia langsung berlutut. Nak, apa yang kamu lakukan? Pasangan parubaya itu tercengang, kemudian mereka hendak membantu Mario berdiri. Namun, ketika mereka mengulurkan tangan mereka malah tidak berani menyentuh Mario. Mereka tahu jelas bahwa Mario ini adalah tangan kanan Valentino di mana status kedudukannya sangat tinggi. Michelle adalah temanku, kata Mario dengan menggertakkan giginya sembari berlutut di tanah. Hai! Pasangan parubaya itu tertegun. Kemudian mereka saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Setelah Mario mengatakan ini, mereka sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Michelle adalah seorang gadis yang baik. Kami yang telah menjadi beban Michelle. Timothy mengancam Michelle, kalau dia gagal dalam menyelesaikan misi, maka kami akan ditembak mati. Jadi, Michelle harus melakukan seperti ini. Air mata tiba-tiba membasahi wajah pasangan parubaya itu, mereka terlihat bersalah. Wajah Mario juga sudah dibanjiri air mata, lalu dia berkata dengan lembut. Dia sudah mati. Apa? Pasangan parubaya itu tiba-tiba membelalakan mata mereka, jantung mereka juga berdebar dengan kencang. Mereka menatap Mario dengan tatapan tidak percaya. Aku yang membunuhnya. Mario menggertakkan giginya dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu! Mata pasangan parubaya itu sekali lagi terbelalak, seketika napas mereka pun berubah menjadi cepat. Kalau kalian tidak keberatan,
Kedepannya, aku, Mario Laki, akan menjadi anak kalian. Mario menggigit bibirnya dan berkata dengan nada yang sangat serius. Aku akan mengurus kalian saat tua. Setelah kalian meninggal, aku akan mengubur kalian dengan status sebagai anak. Anakku yang malang. Pria paruh baya itu menghela napas panjang, lalu memutar bola matanya dan jatuh ke samping. Wanita paruh baya itu buru-buru melangkah maju untuk memapah suaminya sambil berteriak keras. Suamiku! Suamiku! Mario juga buru-buru bangkit, kemudian meminta bawahan untuk membawa pasangan paruh baya itu ke Pulau Berl untuk diberikan perawatan. Chris perlahan berjalan ke hadapan Hendrik dengan terpincang-pincang, lalu bertanya pada Hendrik. Pak Hendrik, bagaimana dengan para prajurit keluarga Wijaya ini? Hendrik perlahan menoleh dan menatap prajurit keluarga Wijaya yang tersisa. Jumlah mereka hampir 10.000 orang. Hais! Hendrik tiba-tiba menghela napas panjang. Jelasnya, mereka tidak mungkin membunuh semua prajurit ini. Bagaimanapun, membunuh 10.000 orang tidak dapat terjadi di negara Nagon. Jika mereka melakukannya, bahkan ada keluarga Yoanda yang menjadi penyokong mereka, Valentino juga tidak akan bisa melarikan diri dari sanksi. Tepat pada saat itu, Valentino perlahan berjalan keluar dan berkata pada Chris, bubarkan saja, biarkan mereka meninggalkan wilayah perairan keluarga Wijaya dan berjuang sendiri di luar. Valentino sudah kembali tenang dan tampak seperti biasanya. Baik, aku mengerti. Chris mengangguk. Setelah itu, Chris memanggil 2 wakil untuk mengatur masalah ini. Si wakil memimpin prajurit Maple Pavilion untuk membubarkan prajurit keluarga Wijaya dengan perlahan. Singkatnya, mereka pasti tidak bisa tinggal lebih lama di Pulau Wai lagi. Tuan Muda Tommy, kami tidak ingin pergi. Biarkan kami tinggal di sini. Ya, Tuan Muda Tommy, tadi aku tidak menembak. Selama proses pembubaran, masih ada orang yang terus-menerus memohon belas kasihan kepada Valentino, agar mereka bisa tetap tinggal di sini. Namun, hal ini mana mungkin terjadi? Valentino tidak memedulikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Valentino bahkan tidak menatap ke arah sana. Tidak membunuh mereka sudah merupakan anugerah terbesar untuk mereka. Melihat sikap Valentino, prajurit keluarga Wijaya yang tersisa juga tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, mereka hanya bisa pergi dengan diam-diam. Tuan Muda Valentino, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengadakan upacara pengangkatan sebagai kepala keluarga? Aku tahu kalau Anda sangat lelah dan juga tidak menyukai formalitas semacam ini. Hendrik melirik pelayan keluarga Wijaya yang ada di kejauhan, lalu berkata pada Valentino. Tapi, keluarga Wijaya memiliki fondasi yang sangat besar. Jadi, kita tetap harus menjalankan upacaranya. Hal ini tidak mendesak. Aku akan mengatur langkah selanjutnya dulu. Bab 1604, Menyerang Kota Kamar. Valentino mengibaskan tangannya dan berkata, Chris, nanti kamu dan Mario yang akan menangani masalah keamanan keluarga Wijaya. Sekarang semua prajurit keluarga Wijaya sudah dibubarkan, jadi kekuatan pertahanan di wilayah perairan keluarga Wijaya kosong untuk sementara waktu. Kalau ada prajurit Maple Pavilion yang bersedia tinggal di sini, biarkan mereka tinggal. Kebetulan itu bisa mengisi kekosongan prajurit keluarga Wijaya. Yang tidak ingin tinggal, juga jangan dipaksa. Biarkan mereka kembali ke segitiga emas. Valentino memberikan solusi masalah keamanan wilayah perairan keluarga Wijaya untuk sementara waktu dengan nada bicara yang lembut. Masalah ini memang yang terpenting. Hanya dengan memegang senjata di tangan mereka sendiri, mereka baru dapat memastikan keamanan wilayah perairan keluarga Wijaya. Jika prajurit Maple Pavilion tidak mau tetap tinggal di tempat ini, berarti Valentino harus mengutus orang dari tempat lain untuk membangun kembali kekuatan pertahanan wilayah perairan keluarga Wijaya. Meskipun sekarang Valentino sudah tidak memiliki musuh di negara Nagon ini, ada baiknya untuk bertindak sebelum hal itu terjadi. Baik, Kak Valentino, aku mengerti. Chris mengangguk dengan serius. Valentino menyalakan sebatang rokok dan menjepitnya di antara jari-jarinya yang berlumuran darah.
Dia terdiam untuk sesaat, lalu berujar lagi. Tidak usah melakukan upacara pengangkatan kepala keluarga dulu. Sekarang sudah jam 1 siang. Nanti kita langsung menyerang ke kota Kama, kata Valentino setelah melihat waktu. Apa? Hendrik tercengang. Jadi maksud Valentino, dia ingin menaklukkan seluruh kota Kama? Awalnya, Hendrik mengira target Valentino hanya wilayah perairan keluarga Wijaya. Sekarang, tampaknya Valentino tidak pernah menganggap Timothy sebagai sosok yang penting. Tujuan Valentino yang sebenarnya adalah menaklukkan seluruh kota Kama. Kak Valentino, apakah kita akan menaklukkan kota Kama? Chris menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Dia terlihat sangat bersemangat. Wilayah perairan keluarga Wijaya terletak di kota Kama. Kalau kita tidak dapat menaklukkan seluruh kota Kama, kelak nanti mungkin saja akan muncul kekuatan baru di kota Kama. Satu dunia tidak bisa menoleransi adanya dua kekuasaan. Kalau kita membiarkan kekuatan baru ini terus berkembang, cepat atau lambat mereka tetap akan berurusan dengan kita. Jadi, hanya dengan menaklukkan seluruh kota Kama, kita baru bisa memastikan kedamaian dan ketenangan wilayah perairan keluarga Wijaya. Valentino menatap wilayah perairan keluarga Wijaya yang terbentang di hadapannya dengan tenang. Letak geografis area laut keluarga Wijaya berada di tepi kota Kama. Setelah membereskan keluarga Wijaya, Valentino hanya ingin menjadikan wilayah perairan ini sebagai tempat yang tentram. Namun, harapan Valentino masih harus didasarkan pada kekuatannya yang kuat. Kalau begitu, Valentino benar-benar perlu menaklukkan kota Kama. Begitu Valentino menaklukkan seluruh kota Kama, tingkat keamanan area laut keluarga Wijaya maupun sumber daya yang ada akan meningkat dengan pesat. Tentu saja, masih ada alasan lainnya. Hanaga pernah mengatakan kepada Valentino bahwa dia ingin Valentino menaklukkan kota Kama secepat mungkin. Maksud Hanaga adalah untuk menaklukkan seluruh kota Kama, bukan area laut keluarga Wijaya saja. Dengan identitas Hanaga, dia tidak akan mengutarakan maksudnya dengan belak-belakan. Namun, Valentino harus mencari tahu sendiri apa yang diharapkan Hanaga dari dirinya. Jadi sekarang, Valentino bertindak sesuai perintah. Dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya, jadi tentu Valentino tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus ini. Entah berapa lama waktu yang harus Valentino habiskan jika dia mencari cara sendiri untuk menaklukkan kota Kama. Baik, Kak Valentino, kami akan menyerang kemanapun kamu menunjuk. Chris mengangguk. Tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan tempat kejadian. Segera pulihkan keadaan di keempat pulau besar dan pulau Wayo. Kamu pergi ke Pulau Berul untuk mengobati lukamu. Kemudian, bawa prajurit terluka yang tidak muat di Pulau Beri ke rumah sakit kota Kama untuk dirawat. Yang lainnya ikuti aku, kita akan berangkat ke kota Kama. Sudah tidak banyak waktu yang tersisa lagi hari ini, sedangkan aku ingin menaklukkan kota Kama secepat mungkin. Lalu saat upacara pengangkatan kepala keluarga diadakan, semua kekuatan utama di kota Kama harus datang untuk memberikan ucapan selamat. Sekarang, pemikiran Valentino sangat jelas. Dia mengatur langkah selanjutnya dengan cepat. Kak Valentino, aku baik-baik saja. Cedera kecilku ini tidak akan mempengaruhiku untuk terus bertempur. Chris sedikit kesal. Dia mengulurkan tangan dan menepuk lukanya. Jelas-jelas sangat sakit, tapi dia masih menahannya. Valentino dan Hendrik tidak bisa berkata-kata. Bagi seorang penghasut perang seperti Chris, selama memang ada yang bisa dia lakukan, dia akan tetap menahan rasa sakitnya tanpa memedulikan seberapa parah lukanya. Baiklah, lakukan sesuai dengan apa yang aku katakan. Tangani dulu masalah di Pulau Wayo ini. Lalu, selesaikanlah hal yang perlu diselesaikan. Valentino pun menyerahkan hal ini pada Hendrik. Pak Hendrik, karena usiamu sudah tidak muda lagi, serahkan saja tugas-tugas di luar kepada Chris dan yang lainnya untuk kedepannya. Kamu juga kenal baik dengan keluarga Wijaya. Kalau kamu tidak takut lelah, bagaimana kalau kamu menjadi kepala pengurus keluarga Wijaya saja? Tanya Valentino sambil tersenyum. Ini tidak masalah. Hendrik berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Chris langsung tertawa dan berkata,
Haha, Pak Hendrik, aku kehabisan tisu di toilet. Bisakah kamu mengambilkanku tisu? Bam! Dasar bocah kecil, ingin dipukul ya kamu. Hendrik langsung menendang pinggang Chris. Valentino melirik kejauhan, kemudian berteriak pada Mario. Mario, apakah kamu sudah selesai? Mario menyuruh orang untuk mengantar orang tua Michelle ke Pulau Brel. Baru setelah itu, dia menghampiri Valentino. Kak Valentino! Mario berhenti sejenak, dia menatap Valentino dengan sedikit ragu. Tidak masalah. Kalau mereka tidak ada tempat lain untuk ditinggali dan menyukai tempat ini, biarkan mereka tinggal di sini saja. Atau kamu ingin membawa mereka kembali ke kota Neo juga boleh, kamu dapat mengaturnya sendiri. Valentino mengibaskan tangannya dan mengambil inisiatif untuk mengungkit masalah ini. Mario sangat terharu, kemudian dia mengangguk. Kawan-kawan, persiapkan peralatan kalian di tempat dan bersiaplah untuk bertempur. Buat 8 tim yang masing-masing berisikan 20.000 orang. Kita istirahat dulu selama setengah jam, lalu kita akan menyerang kota Kamo. Teriak Chris kepada semua orang sambil mengibaskan tangannya. Baik. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion mulai menyiapkan peralatan mereka. Valentino pun segera menyuruh orang untuk mengantarkan air dan makanan kepada prajurit Maple Pavilion. Para tentara ini hanya mengenakan seragam dan membawa senjata api saat datang. Untungnya, area laut keluarga Wijaya cukup besar. Tempat ini juga memiliki sumber daya dan peralatan yang cukup sehingga dapat memenuhi konsumsi puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. 20 menit kemudian, prajurit Maple Pavilion yang berjaga di tepi pantai tiba-tiba membunyikan alarm. Kak Valentino, ada 2 kapal pesiar besar tak dikenal yang mendekat dari kejauhan 3 mil. Situasi di atas kapal itu tidak diketahui. Terdengar laporan darurat dari prajurit yang berjaga dari walkie-talkie. Mendengar ini, banyak orang pun terkejut. Syua'ah! Syua'ah! Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion segera berdiri, mereka mengambil senjata api di tangan mereka dan memasuki kondisi siap tempur dalam beberapa menit. Saat ini, siapa lagi yang akan datang? Entah itu musuh atau teman, semua orang tidak berani menebak sembarangan. Mereka hanya bisa menggunakan postur pertempuran untuk menyambut pihak yang datang. Sial, kawan-kawan, ada yang datang lagi. Periksa senjata api dan siapkan magasin. Bersiap untuk memasuki mode tempur kapan saja. Mata Chris menyipit. Dia segera membungkuk untuk bersembunyi di parit sambil memberikan perintah. Bab 1605, 200 juta dolar. Dalam sekejap, suasana di seluruh Pulau Waya menjadi sangat tegang dan serius. Jangan gugup, berikan aku teleskopnya. Valentino mengibaskan tangannya, lalu mengambil teleskop dan melihat kejauhan arah wilayah laut. Setelah melihat lebih dari 10 detik, Valentino tiba-tiba tersenyum. Tidak apa-apa, simpanlah alat tempurnya. Itu orang-orang kita. Valentino mengibaskan tangannya secara perlahan. Apa? Orang-orang kita? Chris tertegun, dia mengulurkan tangannya dan mengelus kepala botaknya dengan ragu. Sekarang mereka sudah menang, apa yang ingin dilakukan Valentino lagi? Namun, karena Valentino sudah mengatakannya, semua orang pun diam-diam melepas kewaspadaan mereka. Tak lama kemudian, 2 kapal pesiar besar perlahan melaju ke arah sini dan berlabuh di pantai. Baru saat inilah Chris dan yang lainnya melihat dengan jelas, ternyata ada bendera kecil yang tidak terlalu mencolok di atas kapal pesiar. Ada 2 kata besar yang tertulis di atasnya, Grup Global. Melihat bendera ini, Chris dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Karena bagi mereka, Grup Global bukanlah orang asing. Jackson Linardi, penanggung jawab Grup Global di negara Nagon, memiliki hubungan yang cukup baik dengan Valentino. Valentino segera melangkah maju, dia datang ke pantai untuk menyambutnya. Tuan Lano, selamat atas kemenanganmu. Jackson yang mengenakan setelan jas abu-abu berjalan keluar dari pintu kapal dan berdiri di geladak. Dia tertawa pada Valentino.
Melihat pemandangan di depannya ini, Jackson tentu mengerti apa yang telah terjadi. Terima kasih atas kedatanganmu. Valentino maju 2 langkah lagi. Haha, aku tidak bisa membantumu bertarung dengan pistol, tapi hal-hal kecil ini masih bisa kulakukan dengan baik. Jackson langsung berjalan turun dengan membawa bawahannya, lalu dia memberikan pelukan ala barat kepada Valentino tanpa memedulikan darah di tubuh Valentino. Apa kamu membawa barangnya? Valentino menggosok kedua telapak tangannya. Tentu saja, aku sudah menyiapkan barang yang diinginkan Tuan Lano selama beberapa hari. Jackson tersenyum, lalu mengibaskan tangannya pada orang-orang yang ada di atas 2 kapal pesiar itu. Syuh! Pintu ruang penyimpanan kapal pesiar dibuka dari dalam. Semua barang yang dibawa 2 kapal pesiar juga ditampilkan. Semua orang tercengang saat melihat barang yang ada di dalamnya. Ruang penyimpanan yang ada di dalam 2 kapal pesiar ditumpuk dengan banyak koper hitam. Kopernya ditempatkan dengan rapi, mencakup area yang luas dan ditumpuk dengan sangat tinggi. Apa ini? Chris dan yang lainnya tercengang. Jackson menyepit cerutu di tangannya dan tertawa. Lalu, dia menunjuk ke arah kapal dan memerintah. Berlabuh! Berlabuh! Tuangkan semua koper! Ratusan anggota karyawan bertindak bersama, mereka mengangkat koper, lalu berdiri di geladak dan mulai menjatuhkannya. Syuh! Ketika koper dibuka, isinya langsung keluar dan ditumpahkan ke pantai Pulau Whale. Sial! Itu uang? Sial! Dolar! Ini dolar! Apa yang ingin dilakukan? Sial! Berapa banyak uang ini? Seketika, mata semua orang pun berbinar, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibir mereka. Barang ini bukan hanya uang, ini adalah kekayaan, ini adalah kedudukan, yang dapat ditukar dengan apa yang kamu inginkan. Mereka ingin mendapatkannya. Namun, Valentino tidak mengatakan apa-apa, jadi tidak ada yang berani bergerak. Satu demi satu gulungan uang dolar ditumpahkan dengan sesuka hati, seperti sedang membuang sampah. Dalam sekejap mata, uang pun menumpuk tinggi di tepi pantai. Awalnya, ruang terbuka di tepi pantai masih kosong. Namun, seiring dengan ditumpahkannya uang dolar pun menumpuk semakin banyak dan semakin tinggi. Semua orang tercengang. Bagaimanapun juga, ini adalah uang. Banyak orang yang bekerja keras untuk barang ini. Hal yang terpenting adalah rasa keterkejutan yang dibawa oleh uang tunai jauh lebih mengasihkan daripada nominal saldo di kartu bank. Lagi pula, saldo kartu bank hanyalah angka. Sementara uang tunai adalah sesuatu yang dapat dilihat langsung dan dipegang di tangan. Perasaan ini jelas berbeda. Chris dan Mario tercengang. Mata puluhan ribu prajurit Maple Pavilion berbinar kegirangan, mereka juga menggosok telapak tangan mereka dengan gila-gilaan. Hubungan adalah hubungan, uang adalah uang. Keduanya tidak bisa disamakan. Uang dolar di dalam ruang penyimpanan kedua kapal pesiar itu ditumpahkan terus-menerus. Pemandangan ini benar-benar mencengangkan. Uang tunai menumpuk semakin banyak dan semakin tinggi, area yang ditempati juga semakin luas. Satu demi satu gulungan uang tunai ditumpuk di tanah begitu saja. Pemandangan ini sangat mencengangkan, juga meningkatkan semangat prajurit. Uang ini sama sekali tidak bisa diukur dari segi kuantitas. Setidaknya harus dihitung dalam satuan ton. Setiap kapal pesiar membawa bertenton uang dolar. Valentino melangkah maju, dia menemukan sebuah panggung tinggi untuk berdiri, lalu menatap puluhan ribu prajurit Maple Pavilion. Orang-orang ini sudah tidak sabar. Namun, Valentino tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga tidak bergerak sama sekali, bahkan bisa menahan keinginan mereka. Sebelum pergi ke kota Kama, aku pernah memberitahu 500 perwira. Aku akan mengangkut 2 triliun uang tunai dolar untuk mengikuti sepanjang jalan. Kalau kita menang, kita akan langsung membagikan uang hadiah di tempat. Kalau kalah, maka aku akan membakarnya. Terima kasih kepada kalian,
karena kalian sudah menghemat sebuah macis untukku. Teriak Valentino ke kerumunan di bawah. Hahaha, hemat macis. Hahaha, Kak Valentino memang luar biasa. Saat ini, 10.000 orang tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Adegan itu terlihat sangat meriah. Valentino tersenyum, dia membuat gerakan tangan menekan ke bawah. Senang, girang, bersemangat, semua itu hal yang wajar. Saat ini, semua orang boleh saja senang karena mereka telah memenangkan pertempuran. Awalnya, aku ingin Tuan Jackson mengirim uang tunai sebanyak 2 triliun, tapi saat itu aku telah mengabaikan berapa banyak uang tunai sebanyak 2 triliun itu. Jadi, semuanya aku ganti dengan uang dolar, yang juga 200 juta dolar di sampingku ini. Setelah Valentino selesai berbicara, semua orang tersentak. 200 juta dolar. Setelah dihitung, uang dolar ini akan lebih banyak dibandingkan dengan 2 triliun uang tunai negara Nagon. Begitu banyak uang, Valentino hanya bilang akan membakarnya bila mereka kalah dengan begitu santai. Benar-benar orang kaya. Tidak, ini bukan orang kaya. Ini adalah orang super kaya, bukan? Aku ingin bertanya, semua prajurit, apakah kalian menginginkannya? Valentino menatap puluhan ribu prajurit Maple Pavilion dengan serius. Iya, ingin sekali. Mau. Puluhan ribu orang berteriak serempak, mereka terlihat sangat senang. Mau? Kalau mau, cepat rebut. Ayo, mulai. Sekarang, kemenangan itu milik kalian, uang juga milik kalian. Pesta pora juga milik kalian. Ayo, mulai rebut. Valentino tertawa, lalu dia segera turun dari panggung tinggi. Boom! Dalam sekejap, puluhan ribu orang mulai bergegas dengan mata memerah seperti anak serigala lapar. Sial! Kak Valentino bilang mulai rebut, bukan mulai menembak. Letakkan senjata kalian itu. Hei bodoh, lepas pelatuk itu. Bagaimana kalau kamu menembaknya? Minggir sana. Uang ini milikku. Kalian jangan merebutnya. Siapapun yang tidak merebut itu orang bodoh. Minggir, biarkan aku melepas pakaian luarku. Biarkan aku mengambil uang itu. Puluhan ribu orang seperti kumpulan serangga yang melintasi perbatasan. Mereka semua bergegas menuju 200 juta dolar yang seperti gunung kecil itu. Pembebasan dan kegilaan setelah perang. Bab 1606, hadiah untuk tentara. Kak Valentino hebat. Kak Valentino perkasa. Kak Valentino hebat. Kak Valentino perkasa. Semua orang berteriak sambil menyerbu uang tunai yang banyak itu. Bahkan Chris dan Mario juga ikut maju dengan cepat. Sebenarnya, bagi Chris dan Mario, uang tidak berarti apa-apa. Namun, agar suasana bertambah ramai, mereka ikut berebutan sambil berteriak. Minggir! Apa kalian tidak tahu kalau aku terluka? Siapa yang menendang kakiku? Teriak Chris. Chris, dasar tolol! Sialan! Kamu sudah menginjak kepalaku. Cepat angkat kakimu. Di bawah kaki Chris, terdengar teriakan Mario. Sialan! Mario, cepat bangun! Jangan sampai kamu mati diinjak. Chris kaget dan segera menarik Mario. Aku tidak mau uang ini lagi. Sialan, ini sama saja dengan mengorbankan nyawa. Seluruh tubuh Mario dipenuhi bekas injakan. Setelah menyeka wajahnya, dia buru-buru berjalan keluar. Apa sih yang kamu pikirkan? Aku merasa ada sesuatu di kakiku. Ternyata itu kepalamu. Kamu juga aneh, kenapa kamu menyusup ke bawah kaki orang? Chris masih tidak terima. Memangnya aku yang mau menyusup ke bawah kaki orang? Apa aku bisa mengendalikan diriku? Buas sekali mereka. Mario berdiri di samping Valentino dengan kesal. Semua orang berdiri bersama sambil menatap pemandangan yang ramai di bawah. Mereka juga tidak bisa menahan tawa. Jackson memegang cerutu sambil berbicara. Tuan Valentino,
aku pernah dengar kalau rakyat negara Nagon sangat ganas. Setelah melihat bawahan Tuan Valentino, ternyata memang ganas-ganas semua. Valentino tersenyum sambil melambaikan tangan, lalu berkata, "Wajar kalau mereka bersenang-senang setelah perang. Tidak akan ada yang mati terinjak, kan?" Jackson sedikit khawatir. "Tidak apa-apa, mereka bisa menahan diri." Valentino tersenyum santai. Mereka semua adalah saudara sehidup semati. Sekalipun mereka berebut uang dengan gila-gilaan, mereka tidak akan menginjak teman sendiri sampai mati hanya demi uang. Tidak lama kemudian, Valentino sudah melihat orang-orang mulai saling membantu untuk berdiri. Mereka hanya butuh kegilaan sesaat ini untuk melampiaskan emosi setelah peperangan. Sama seperti Chris dan Mario, orang-orang itu jelas tidak kekurangan uang, tapi mereka tetap saja ikutan berebut uang dengan gila-gilaan. Persahabatan antara pria sangat sederhana. Persahabatan mereka bisa terjalin hanya dengan berkelahi, minum-minum dan main wanita. Para prajurit Maple Pavilion ini adalah saudara sehidup semati yang berjuang bersama di saat perang. Setelah perang, mereka mulai menghabiskan uang dengan liar. Namun, semua ini memang pantas mereka dapatkan. Mereka beruntung masih bisa hidup setelah melewati peperangan sengit. Tentu saja hadiah setelah perang sangat diperlukan. Kalian istirahat dulu dan siap-siap. Aku ada urusan mau keluar dulu. Valentino memberitahu semua orang, lalu naik perahu motor ke Pulau Berl Keluarga Wijaya. Pulau Berl Keluarga Wijaya khusus digunakan untuk penelitian medis. Pulau ini memiliki teknologi yang mumpuni. Dengan adanya modal besar sebagai pendukung, pulau ini juga dipersiapkan dengan banyak teknologi canggih dari luar negeri. Di dalam pulau ini juga ada banyak talenta super dari dunia kedokteran. Ketika Tuan Besar Wijaya memimpin keluarga Wijaya, hal-hal ini tidak pernah disembunyikan. Setiap kali ada hasil penelitian baru yang penting, semuanya akan diberikan kepada lembaga penelitian medis di kota Kama. Semua ini tidak disembunyikan sama sekali, juga tidak peduli hasil yang akan didapat. Namun, sejak Tuan Besar Wijaya meninggal, Timothy dan keluarga cabang dari keluarga Wijaya yang memegang kekuasaan. Jadi semua hal juga ikut berubah. Jangankan memberikan hasil penelitian kepada para petinggi, bahkan kalau para petinggi mau beli, mereka juga tidak mau jual. Bagaimanapun, di bawah kepemimpinan orang yang berbeda, cara melakukan sesuatu juga berbeda. Setelah Valentino tiba di sini, bangsal di Pulau Berl Keluarga Wijaya sudah dipenuhi banyak anggota. Para prajurit Maple Pavilion yang terluka sudah memenuhi bangsal. Ketika melihat Valentino datang, semua orang di Pulau Berl Keluarga Wijaya menundukkan kepala dengan sedih sambil menyambut kedatangan Valentino. Semua orang merasa bingung, mereka khawatir dengan nasib mereka. Mereka ingin berbicara, tapi tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Kalian tidak perlu mengatakan apapun. Kalian hanya bekerja, jadi permusuhanku dengan keluarga Wijaya tidak ada hubungannya dengan kalian. Selama kalian bisa bekerja dengan baik, aku jamin kalian akan aman di sini. Valentino menenangkan semua orang. Setelah mendengar kata-kata Valentino, semua orang sangat tersentuh. Ketika mereka mendengar Pulau Berl Keluarga Wijaya sudah diduduki, orang-orang dunia medis Pulau Berl Keluarga Wijaya langsung gelisah. Bahkan ada banyak orang yang ingin melarikan diri dengan perahu. Namun, tidak segampang itu untuk pergi. Tuan Muda Tommy, Anda tenang saja. Kami pasti akan bekerja baik-baik, tidak akan mengecewakan Anda. Penanggung jawab Pulau Berl berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini tidak terlibat langsung dalam pertempuran melawan Valentino. Mereka hanya melakukan beberapa penelitian medis. Jadi tidak perlu diganti semuanya. Apalagi membiarkan mereka tetap di sini ada bagusnya untuk keluarga Wijaya. Bagus. Bekerjalah baik-baik. Usahakan untuk menyembuhkan para prajurit Maple Pavilion. Tidak usah memikirkan biaya dan uangnya, aku akan mendukung kalian tanpa syarat. Kalau kalian butuh persediaan, beritahu aku. Aku akan menyuruh orang mengantarkan semua obat-obatan dan yang lain. Valentino menepuk pundak si penanggung jawab, lalu beranjak ke area bangsal. Siap. Semua orang mengangguk serempak.
Sebenarnya bangunan di Pulau Berkeluarga Wijaya ini lumayan teratur. Selain beberapa prajurit keluarga Wijaya yang menjaga keamanan, hanya ada sedikit penduduk di area yang tersisa. Seluruh Pulau Berkeluarga Wijaya ini lebih seperti sebuah rumah sakit. Di sini ada area rawat inap, area observasi dan segala macam peralatan berharga berskala besar. Tidak berlebihan kalau dikatakan pembangunan wilayah perairan keluarga Wijaya ini mendekati sempurna. Di sini juga ada tempat untuk pengobatan medis, sekolah dan yang lain. Tidak masalah kalau harus tinggal seumur hidup di wilayah perairan keluarga Wijaya. Tentu saja, semua ini berkat Tuan Besar Wijaya yang berpandangan jauh. Valentino berjalan ke bangsal perawatan intensif sambil menghela napas. Di tempat tidur, Nyonya Besar Wijaya mengenakan masker oksigen di wajahnya. Dia masih dalam keadaan koma. Seorang dokter berjas putih sedang berdiri di depan ranjang, sambil memegang buku catatan sedang menulis sesuatu. Tuan Muda Tommy, Anda sudah datang. Melihat Valentino berjalan mendekat, dokter itu kaget, dia buru-buru memanggil dengan penuh hormat. Tidak perlu sungkan. Bagaimana keadaan Nyonya Besar? Tanya Valentino dengan suara berat. Selain mengkhawatirkan kesehatan Nyonya Besar Wijaya, masih banyak pertanyaan di benak Valentino yang perlu dijawab Nyonya Besar Wijaya. Dia selalu merasa bahwa saat itu Nyonya Besar Wijaya masih ingin mengatakan sesuatu padanya, hanya saja belum sempat diutarakan, Nyonya Besar Wijaya sudah mengalami gejala demensia. Apalagi rahasia yang diketahui Nyonya Besar Wijaya tentu saja lebih banyak dari yang diketahui Helena. Kondisi Nyonya Besar tidak terlalu bagus, ujar dokter itu dengan dahi mengernyit. Apa maksudmu? Coba jelaskan secara detail. Valentino mengangguk, lalu duduk di depan ranjang sambil memegang tangan Nyonya Besar Wijaya.